Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, selawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga barokahnya orang tua, barokahnya guru, barokahnya Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu, dan barokahnya aulia-aulia Allah, ulama-ulamanya Allah yang senantiasa kita tawasuli, Allah turunkan barokahnya buat kita semuanya, amin. Allahumma alhamdulillah jamaah, sampai detik saat ini kita diberikan sehat oleh Allah, dan untuk itu kesehatan ini harus kita selalu syukuri kepada Allah. Dan malam hari ini juga kita kedatangan tamu, beliau sangat cinta kepada kita semenjak dari Kapolsek di Bekasi bukan kita. Sekarang beliau di Kalibaru, nanti kita doakan beliau jadi Kapolres Lawang. Ini mengundang kita lagi besok Jumat malam 1 di Muara Baru, di Kalibaru, jadi pelabuhan Tanjung Priok. Kita ramekan ke sana ya. Setuju? Setuju? Dulu kita tuh tiap malam pengajian, tapi semakin tiap malam kita semakin sehat. Gak ada meriang-meriang itu. Kenapa? Karena semangat. Kenapa? Karena hati kita tuh tenang, gak sempat mikir utang. Langkah ngaji saya, jadi yang mikir itu nanti ngaji mana? Gak mikir punya utang, gak mikir itu. Makanya gemuk-gemuk. Jadi pengajian tiap malam harusnya tawadus. Itu tawadus. Iya Pak. Justru yang punya yang ngutangin pada kursi itu. Karena begitu dihadirin ke rumahnya, orangnya nggak ada pengajian. Oleh karenanya, alhamdulillah jamaah luar biasa. Jadi apa cuma mau cerita acara kita kemarin ya sukses luar biasa. Ditambah lagi juga kita acara di Ombak Cepel, itu luar biasa lagi. Kenapa? Kita ngaji, apa ceramah, hujan gede, angin anginnya, lampunya mati, soalnya mati. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu, kita mengerti semua terjadi itu sudah menjadi tatanan dan kehendak Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita sesali dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita menerima, menjalani, mensyukuri apa yang telah Allah berikan di dalam hidup ini. Betul begitu kan? Betul? Saudaraku, kalau kita bicara tentang itu, jamaah mereka itu sudah sangat paham. Saking pahamnya sampai hidup itu no problem. Karena padahal saya tahu itu, walaupun wajahmu penuh dengan senyum,
kantong kering tapi kau no problem. Yang penting sampai ngaji dulu bersama baik. Kenapa? Karena kamu sudah menyatakan dalam rasamu, ikrar hatimu, dalam keyakinanmu, kamu sudah bilang musibah-musibah, ibadah tetap ibadah, utang-utang, istiqomah tetap istiqomah. Betul? Susah-susah, tapi ibadah tak akan pernah susah, akan pernah susah. Hinaan boleh datang, cacian boleh datang, orang boleh jauh dari itu, tapi cinta dan keyakinan tak akan luntur karena semua itu. Betul? Sehingga pada akhirnya keyakinanmu mengatakan, keyakinanku akhir akan menaklukkan keadaan atau keadaan yang menyertakan memudahkan keyakinan saya. Betul? Betul? Tapi kita katakan justru keyakinan itu yang akan menaklukkan keadaan, bukan keadaan yang akan menaklukkan keyakinan kita. Buktinya mana? Ya kemarin. Kalau kita datang jauh dari mana-mana tanpa ongkos, tanpa dikasih snack, tanpa diundang, itu yakin yang membuat datang. Betul? Keyakinan yang terikat oleh cinta kepada Allah. Di Gobang Cepel hujan, jelas hujan, masih senyum-senyum dia beda. Sampai hujannya itu kesal banget ya. Gimana cara bangun dari wah itu listrik yang mati, ayo bangun tuh sama. Bangunnya kenapa? Ada yang selawatan di belakang. Barokahnya sudah bangun. Apa sudah doa? Doa sudah apa? Soal jalan-jalannya giliran sudah doa. Berapa ya? Soalnya itu masa bakal doanya udah gitu. Saya lanjutlah sekalian. Ditambah lagi kemarin di Cianjur, itu bukti. Itu tiap hari hujan di Cianjur, tiap hari. Justru acara itu tidak hujan. Besoknya baru gede. Itu pembuktian, betul tidak? Jadi jamaah itu dalam situasi dan kondisi apapun, oke sajalah. Iya benar, iya benar. Kiai-kiai datang semua waktu itu, satu kecamatan kiai datang semua, bahkan ada yang jarak perjalanan 5 jam nyampe ke sana. Hanya apa? Penasaran yang namanya Junaidi Al-Baghdadi. Itu tadi ceritanya dari Kiai Abi, ya. Ustaz Jabartian juga tadi cerita. Itu 50% yang datang di luar jamaah. Di luar jamaah. Tapi sama kayak jamaah nggak bergerak. Sampai saya bilang ke Pak Bambang di mobil, Pak Bambang, kadang kekenas sama terus kecil, kenas Pak Bambang, tadi ada yang cakep ya terima, iya Pak. Kayak orang Arab ya, kok tahu Pak Bambang? Jadi berarti yang di atas sudah jadi dia berarti ya. Itu manusiawi kawan. Jadi umum kalau lelaki melihat wanita tidak senang, itu perlu dibawa ke rumah sakit, berarti kurang normal itu. Jangankan masih setelah Pak Bambang Kenas Abang, ya aki-aki loh. Melihat perempuan masih senang.
karena itulah kodrat yang Allah berikan. Tapi tidak masalah, kata Rama, pandangilah wanita dengan rasa kasih sayang, jangan dipandang dengan pandangan hawa nafsu. Kadang istri dari dia orang cemburu. Harusnya bangga. Ini gua dia. Tapi ini gua cakap kan gitu. Iya kan? Sudah bini memang gak ada yang lihat. Ini bini gua sebenarnya takut aja gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau suaminya senengin cewek, harus bersyukur. Berarti saya nggak salah pilih. Buktinya suami gua yang seneng ke suami gua, masya Allah, antri. Untuk gua duluan yang dapat, kan gitu. Kadang ketika Allah menunjukkan kelebihan yang kamu pilih, kadang kamu salah menafsirkan. Betul nggak Pak? Betul. Alhamdulillah. Yang penting satu ya, sejauh kamu terikat cintamu kepada suamimu, cintamu kepada istrimu adalah cinta yang sejati, itu tak akan pernah putus sampai di akhir hayat nanti, bahkan sampai hidup nanti. Oleh karena itu, sampean sebagai ibu, sudahlah, jangan punya khawatir suami saya dandan kamu curiga. Jika nggak mandi 3 hari kamu ngeluh. Jika suami saya mandi 3 kali pakai parfum, curiga sekali saya bang. Sekarang kamu keluar pakai parfum. Yang terpenting ya, menjaga keutuhan rumah tangga itu nomor 1 ya. Tapi karena kita hidup bermasyarakat, ya tidak bisa dong kita tak berinteraksi dengan masyarakat. Sama dengan ayam atau burung perkutut, burung apa? Merpati. Pak, Bu, tahu nggak burung merpati? Tahu. Lepas itu sudah laki-lakinya itu mau lepas kumpul dengan di tengah-tengah burung cewek kayak apapun, begitu lepas kan di kira-kira nempelnya ke yang mana? Ke jodohnya apa yang lain? Ke jodohnya. Itulah takdir. Kalau sudah takdir, kalau sudah jodoh, tidak usah khawatir akan pulang kemana. Suami kamu tetap pulangnya ke kamu juga. Betul. Bah, suami saya itu sekarang punya bini lagi, Pak. Dengan 2 hari tidak pulang, biarin juga pulang juga. Iya. Anggap aja itu lagi nyasar. Karena ada burung nyasar itu, saling balik. Selalu berdoa semoga rumah tangganya zaman dilanjutkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah ya. Jamaah yang Allah cintai, apa tuh serak suaranya? Tadi kerokan baru dapat separuh, jadi baru separuh, udah ntar aja. Pas yang punya jatah selanjutnya dilanjutin. Kadang apa tuh kerokan begitu. Saya sekarang kamu ini, nanti pindah kamu sebelah sini, pindah lagi, dia pindah lain tersebut. Ternyata biar kiai kalah sama anginnya. Ya sudah seperti itu. Jadi satu, kalau kita rukun rumah tangga
tidak ada cekcok rumah tangga, ya. Walaupun ada kesulitan yang dihadapi, itu kan adem rumah tangga, ya. Sudah ditagih utang, punya utang, berantem terus, komplit neraka itu. Ya, ciptakan surga dalam rumah tanggamu. Makanya kata Rasulullah itu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Istri surga bagi suami, suami adalah surga bagi istri. Artinya apa? Bukan hal-hal yang seperti itu. Surga itu kalau melihat istri, wajahnya selalu enak dipandang, dikasih belanja sedikit dipandang enak, ngomong juga enak, muka nggak ditekuk, enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Enak. Betah nggak di rumah Pak? Iya. Tapi kalau istri selalu muka ditekuk, entar mungkin utang, mungkin ini, yang sudah kena diungkit lagi. Banyak yang begitu Pak. Belum kemarin tuh anak saya Taufik, Iqbal, istrinya Bang, iya Bang, kalau Mas B, kalau kamu berantem dulu sama istrinya, saya kawinkan lagi kamu istri. Ada istrinya itu. Dengan dia baik saya bilang, punya istri satu berantem dulu, meninggal dua baik saya bilang. Kalau masih berantem tiga kalian baik. Kalau masih berantem tambahin lagi, berantem di hari dan berantem yang penting kamu enak saya bilang. Saya ngeledek Taufik, ngeledek menantu saya. Wah, pokoknya langsung merah menantu itu. Takut beneran. Jadi artinya apa jemaah? Soal takdir, jodoh itu urusan Allah. Saya sampai nggak tahu, ya. Bisa jadi, makanya jadi korban jangan sok. Kalau suami saya kawin lagi, lebih baik saya cerai. Oke. Kamu bisa lakukan itu, tapi kalau takdirmu di mana, ya tetap di mana. Mau kawin sama siapa tetap di mana. Saya pernah ada cerita itu. Dia nikah punya istri kedua, jadi orang kaya. Lalu suaminya mau kawin lagi, boleh nggak terima juga om. Saya bilang, kalau memang takdirmu harus menjadi suami kawin lagi, sudahlah jalani saja. Percuma kamu menghindar juga di baru lagi. Tetap akhirnya dia nikah, dapatlah dijaga. Setengah pamer sama apa itu. Alhamdulillah, suami saya sudah berjaga sudah sekian tahun, 2 tahun lebih lah, 3 tahunan nggak neko-neko. Sudah janji sama saya, syukur alhamdulillah. Jalan ke 4 tahun, tahu-tahunya suami kawin lagi, sudah punya anak 1, nangis-nangis, merasa dikhianati. Enak mana sebenarnya? Akhirnya cerai kawin lagi, gimana lagi? Itu sudah takdir. Makanya ibu gak usah takut, bapak juga gak usah percuma Pak Bu. Biar bapak lirik-lirik, kalau nggak ada takdir itu nggak bakalan. Ini kenapa judulnya ini ya? Nah, kenapa judulnya di sini? Ada Pak Polsek lagi, Pak Agung ini. Saya mau coba ada di belakang. Di sini lagi. Apa cuma memberikan petua, ya, sebagai orang tua kepada anak. Yang penting tidak ada keinginan ke situ, jadilah hidup ini apa adanya. Betul? Kalau kata orang Jawa itu teribu ing Bandung. Ya, kalau kata Allah, tawakal Allah. Betul? Kalau kata orang Jawa, tawakal Allah. Kalau katanya Allah, kalau kata orang Jawa, teribu ing Bandung. Kalau kata Allah, itu tawakal Allah. Jalani hidup ini
ambillah hidup ini, tawakal kepada Allah, pasrahkan. Apa yang kau pasrahkan bukan hanya kebenaran yang terjadi, apa-apa yang terjadi dulu, tidak usah dipikir, pasrahkan semua itu Allah yang berkehendak. Dan apa yang terjadi hari ini, pasrahkan semua itu sudah tatanan dari Allah. Dan apa yang akan datang, pasrahkan itu semua sudah aturan takdir Allah. Betul. Kalau sudah memahami ke situ, dan ini bisa dilakukan kalau kita paham dan mengerti serta meyakini bahwasanya saya dan kalian semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak punya daya dan kekuatan, tapi kita mampu melakukan sesuatu hanya karena daya kekuatan Allah. Betul begitu? Kalau karenanya Bang Rumah Irama itu, kita ini manusia yang cuma berusaha dan berencana, tapi segala sesuatunya Tuhan yang memutuskan. Betul gak? Betul gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setuju? Setuju? Besok malam Sabtu ya, saya ngundang orang yang saya cintai, ramekan itu pengajian untuk Islam di Kalimantan. Tahulah di Pelabuhan Tanjung Priok itu, beliau yang punya Pelabuhan Tanjung Priok, kekuasaan beliau. Nanti pulangnya naik kontainer. Nah, kan enak naik kontainer daripada ditaikin kontainer. Hidup itu kalau ibarat kendaraan adalah kendaraan, ya, ada yang mungkin naik sepeda ontel, becak, ada yang naik truk, ada yang naik bus, ada yang naik apa ya, pesawat, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil angkot atau bis. Itu hidup. Artinya apa? Biar kita naik truk tidak apa-apa, yang penting sampai kepada tujuan. Daripada kita naik truk, lebih baik naik truk sampai ke tujuan daripada kita naik truk ditaikin truk. Artinya apa? Jadikan hidup ini kendaraanmu, jangan kamu yang jadikan kendaraan dalam hidup ini. Kalau kendaraanmu taruhlah odong-odong, mobil apa? Ya. Kalau misalnya kadang hidupmu susah, itu kendaraanmu. Jadikan kesusahanmu sebagai kendaraanmu untuk sampai kepada tujuanmu. Apa yang kau tuju dalam hidup? Ilahi anta maksudi. Apa yang kau tuju dalam hidup? Waridho kamatlubi. Ketika kau sampai kepada apa yang kamu tuju, barulah hidup ini akan ridho kepada kamu. Hidup ini akan melayani kamu, siap mengantarkan kamu kepada pun kamu mau. Syaratnya sampai. Kadang kita kan enggak milih-milih, dikasih kendaraan A, milihnya B, akhirnya tidak nyampe Contoh, ikut ngaji yuk, sebentar aja lah kalau sudah punya mobil. Ikut ngaji yuk, sebentar lah kalau saya sudah sukses. Ikut ngaji masih susah. Justru apapun kenyataan hidup, jadikan kendaraanmu untuk tawakal kepada Allah, untuk aman wa taqwa. Betul? Untuk iman dan takwa kepada Allah. Karena apa? Kebahagiaan dalam hidup, jaminan Allah, kebahagiaan
yang Allah jaminkan kepada kita adalah kepada orang yang amanu wa taqaw. Makanya kenapa setiap malam minggu selalu amat menerangkan tentang masalah keyakinan keimanan kepada Allah, gak pernah bosan-bosan. Ya tidak? Contohnya mana? Jadi wali Allah itu tidak punya khawatir. Wali Allah tidak punya takut, tidak punya susah. Kenapa kok bisa begitu, Bang? Ya, karena walinya Allah itu kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Iman bukan hanya sebatas percaya bahwa Allah sebagai Tuhan, bukan hanya sebatas percaya bahwa Allah yang mengampuni dosa, Allah yang memberikan pertolongan, tapi iman kamu juga meyakini bahwasanya semua yang kamu terima dalam hidup ini adalah ketentuan yang kamu imani. Kalau kamu sudah meyakini ke situ, baru naik kepada tingkat takwa. Takwa takluk sudah, karena kamu sudah iman, kamu sudah percaya bahwa apa yang terjadi atas dirimu inilah ketentuan Allah yang saya imani. Kamu takwa takluk dengan semua itu, terima dengan lapang dadamu sebagai wujud ketakwaan kepada Allah. Kau taklukkan semua itu hanya kepada Allah. Susahnya ditaklukkan kepada, senangnya ditaklukkan kepada takluk. Orang takluk itu, kalau kamu takluk, contoh istri takluk kepada suami, berarti harus apa? Harus apa? Nurut. Kalau suami takluk kepada istri, ya nurut kepada istri. Bang, tutup gorden dong, tutup. Bang, buka slide itu murah. Namanya sudah takluk. Bang, ya, jangan ada dalam dulu, Bang. Betul? Begitulah hidup ini, harus takluk. Terserah Allah maunya apa atas kita, jalani dengan lapang dadamu sebagai wujud bahwa kamu amanu wa taqaw kepada Allah. Bah, bukankah orang takwa itu orang yang ibadahnya rajin? Saya katakan itu orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah belum tentu ahli takwa. Kalau orang ahli takwa sudah jelas ahli ibadah. Kenapa? Karena duduknya dia ibadah, diamnya dia ibadah, geraknya dia ibadah. Kenapa begitu, Pak? Karena semua gerak dia buatnya dia taklukkan semua hanya kepada Allah. Belum tentu orang ahli ibadah itu ahli takwa. Contoh, dia sholat dua, minta rezeki. Kalau masih jauh, datangkan ya Roh. Kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan hujan. Kalau masih kotor bersihkan, tapi pikir-pikir membantu Allah. Habis sholat duha, habis dari sholat duha baca Waqiah. Gila nggak kaya-kaya, capek. Sholat sudah, baca Waqiah sudah, saya datang ke itu masih amalan ini, jadi amalkan masih saja belum kabul. Datang ke kiai sana semua amalkan ini, sudah saya amalkan, masih saja hidup susah. Itu. Tapi orang yang takwa tidak pernah berpikir besok mau terjadi apa, besok akan mendapatkan apa, terserah Allah yang masih dalam hidup ini. Yang penting kali ini aku syukuri, aku nikmati, aku jalani sebagai wujud pengabdian kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Setuju ya? Harus setuju. Contohnya jamaah, kadang kamu capek, mau berangkat kadang capek, tapi tiba-tiba capek kamu sudah berangkat,
begitu sudah jalan dan hilang rasa capek itu. Contoh, kamu takluk, kamu bisa menaklukkan keadaan kamu kepada Allah, datang untuk istiqomah zikir kepada Allah. Orang pasrah, orang takluk itu enak, iya, iya benar, enak. Gerah ya, hah? Kali kamu ngomong gerah kan dihujani, baru kamu ngomong dingin. Biar sehat. Ini aku keringetan ini, dari tadi kan keringetan. Apa harus selalu sehat? Kalau cuma flu-flu itu biasa. Kalau nggak pernah sakit kayak Fir'aun nanti. Fir'aun nggak pernah sakit. Kalau buang air itu 40 hari sekali. Bayangin 40 hari sekali baru pup dia itu. Loh, nah kalau model kita 2 hari nggak buang air besar bingung. Fir'aun itu nggak pernah sakit mata. Nggak pernah. Bilang-bilang nggak pernah sakit gigi, nggak pernah bilang. Makanya sakit seperti itu dirinya merasa hebat, mengaku dirinya sebagai Tuhan karena penyakitnya nggak menempel. Jadi kalau aduh saya berubah lagi, alhamdulillah berarti kamu bukan Fir'aun. Ya mah, flu-flu itu biasa lah. Apalagi flunya zaman panas dingin, begitu ditabur pakai uang cepet, satu kepok 10 juta langsung sembuh itu panas dingin. Coba Pak, kalau nggak percaya Pak, buktikan kata-kata. Kalau kamu punya bini, data sakit, ditempel ini, tempel solo, panas dingin, panas bilang, Ma, nih kalau Mama sehat besok, nih uang satu kepok buat Mama. Bener Pak. Yang sakit-sakit nggak sembuh semuanya ya. Yang sakit-sakit flu biasa, yang sakit-sakit berat ya dicabut penyakitnya oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Ingat apa kata apa? Amanu. Nah kalau sudah Allah tidak amanu wa taqwa, wanita Allah nggak punya khawatir. Kenapa khawatir? Karena mereka iman dan takwa kepada Allah. Lalu apa jaminannya bagi orang yang aman wa taqwa, iman dan takwa kepada Allah? Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Apa kebahagiaan? Kebahagiaan tidak bisa diungkap dengan kata-kata, karena kebahagiaan ada di dalam rasa. Betul? Betul? Contoh, kamu punya hutang ingin lunas, lalu ada jadwal bisa lunas, bahagia apa enggak? Bahagia akan bisa dilihat dengan kasat mata, enggak bisa dilihat kebahagiaan kamu, karena kamu yang merasa. Jadi ayo tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ingat, takwa itu takluk kepada bukan hanya dirinya, semua yang terjadi kepada orang taklukkan semua kepada Allah, sehingga pada titik akhir yang mengatakan terserah, monggo kerso, terserah Allah. Mau dihitamkan, mau diputihkan hidup ini, ya, mau dimuliakan, mau dihinakan, terserah Allah. Yang penting jalankan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang, hidup dengan kotor dan kotornya, selanjutnya serahkan kepada Allah. Setuju ya? Alhamdulillah. Kita sudah tahu. Saya bilang, tentunya kami sudah pesan sayur. Yang mau masak nggak ada. Mbak Ayu yang bagian masak, bagian pegang ini lagi pulang kampung. Jadi akhirnya malam ini pun belum ada makanan. Nggak apa-apa ya. Nah,
Saya ingin kalau misalnya di imam atau siapa yang biasa masak gitu, coba datang kalau hari Sabtu gitu loh. Ya, batu-batu kalau hari Sabtu masak. Kayak dulu di Cibitung tuh betul ada bukas itu dari Garong itu banyak datang kalau malam minggu dulu siang sudah datang. Ya malam Senin dulu ya, malam Senin dulu. Ya. Iya, malam Senin Minggu malam Senin. Sekarang Sabtu malam Minggu. Jadi bukan makanannya, asik barokahnya itu lah yang penting. Meja sudah bikin, tapi baru dapat berapa 5 Pak. Saya bikin kata 10 mejanya yang panjang-panjang itu. Alhamdulillah, kalau sore si kambing kan sudah banyak itu. Iya, kalau kambing gampang lah itu. Jadi senang gitu kayak itu dari Cibitung tuh begitu selesai pada mau senang gitu ya. Jadi barang siapa mengenyangkan perut orang, maka Allah kenyangkan orang itu. Jadi kalau taruh sana taruh sini ada jajaran bagus, dikelilingi makanan. Ya nggak apa-apa, nggak usah lihat lauknya apa. Saya bilang kalau nanti udah gampang beli daging 1 kilo, airnya 1 kilo. Yang penting ini sayur sop, rasanya rasa sop, walaupun dagingnya 1 kilo, jangan nggak bakalan luntur. Ayam 1 dipotong, airnya 1 cukup itu. Yang enggak masa tega ambut nggak apa-apa, ayam 1 dulu. Alhamdulillah. Jadi misalnya hari Sabtu gitu loh ya. Kalau ada yang biasa masak atau biasanya kalau ada yang biasa masak, besok saya bersama-sama punya setiap Sabtu malam minggu nanti saya bayar dia. Setiap Sabtu malam minggu saya bayar, bisa 10 orang untuk masak saya bayar. Biasanya berapa ngasih orang untuk masak itu? Cepet. Nah kalau cuma cepet kalau masak pulang ya boleh lah pulang. Dagingnya bisa 2 kilo, yang sekilo dimasak sekilo pulang nggak apa-apa. Makanya praktek benar lagi nanti. Nah itu bagian daripada ibadah kepada. Jadi namanya ibadah itu banyak macam. Tidak sendiri kamu terlibat dengan tenaga kamu itu sama kamu sudah yang memberi makan sekian banyak. Makanya sudah piring satu belum? Yang benar dia. Jadi kalau nggak ada makannya dia nggak bawa piring jangan. Ya sana sendiri nggak bawa piring. Kalau bapak-bapak pakai kopiah juga. Kita ini satu, maaf, kau dan aku satu keluarga. Yang namanya orang tua ngomong apa dia enak. Benar kan? Begitu juga namanya anak, sikap kayak apapun enak aja dia. Banyak kadang macam-macam yang namanya anakku, ada yang macam-macam. Ada yang bandel biasa namanya anak. Telur itu putih, sama kulitnya sama putihnya. Begitu netes ada yang lurik. Ya, ada yang lurik, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang belah, ada yang coklat. Tapi tetap ayam-ayam juga. Kalau dipotong, darahnya merah juga. Dimasak dagingnya sama rasanya, cuma bulunya yang berbeda. Begitulah kita hidup. Perbedaan boleh ada, tapi rasa harus sama. Rasa saling memiliki, rasa keimanan kita, rasa saling mencintai, rasa kebersamaan, rasa persatuan harus sama. Bulu boleh berbeda, boleh beda warna, beda bahasa, tapi rasa kita adalah satu nusa, satu bangsa. さ。 Betul? Betul? Alhamdulillah. 「 Alhamdulillah. 「 Alhamdulillah. 「 Alhamdulillah. 」 「 Alhamdulillah. 」 「 Alhamdulillah. 」 「 Alhamdulillah. 」 「 Alhamdulillah.
Ada perbedaan guru aja diikuti. Coba ada yang punya ayam yang netesin karena warnanya begitu netes tak udah beda-beda warnanya. Tapi begitu yang warna hitam masuk kelihatan. Tapi kalau yang kuning-kuningan apa coklat dengan putih masih ada perbedaan, itu susah dibedakan. Kalau sebuah bulunya penuh baru kelihatan. Betul nggak itu? Alhamdulillah. Nih saya Satri lagi kamarnya Satri saya rapiin. Jadi saya buat kasih ranjang susun, bikinin ranjang, kasih kasur, terus tak bikinin lemari. Mana ada untuk itu lemarinya dibikin. Jadi satu lokal itu habis 7 juta saya bikin lemarinya itu. Dari aluminium itu. Dia langsung dipaten sama saya. Kalau saya bilang nanti masing-masing kamar harus punya kucing. Ya kucing saya banyak, udah tahu banyak orang bawa kucing 3 dilepas di sini. Karena apa-apa lah. Mending kalau kucingnya cakep, bedek benar di sini. Iya saya 4 kucing saja, sebulan itu 4 juta. 4 kucing, sebulan 4 juta. Kalau 4 kali perlu kucing, belum yang burung, belum yang kuda itu. Jadi sebulan itu 8 juta habis itu. Burung, ikan. Tapi semua ada rezekinya masing-masing. 10 jutaan lebih, itu 10 juta satu bulan itu. Burung, ayam, ikan. Ikan yang di situ aja 3 hari sekali 50 kilo itu tempatnya. Ikannya tak boleh dijual lagi sama. Umi aja ngambil, terus dibakar. Ikan mana ya? Beli, awas kalau kau beli orang itu. Terus ikan pelihara berapa ya? Biarin aja. Allah pelihara ikan tidak pernah ngambil, itu aja. Kali Allah pelihara ikan, terus diambil dibakar, ada. Biarin aja. Ayam yang apa? Mutiara pada ratusan itu. Kalau pada mati, nanti ada yang baru lagi. Oh musim hujan ini banyak mati, sekali mati ada 5, 6. Asik kan? Jadi semua itu manfaat. Ternyata bisa hidup bersama. Jadi artinya tuh sambil pelihara kucing, biar mikir kalau kamu sama kucing yang bisa akur, masa selama kamu gak akur? Bener kan? Ada yang pelihara kucing. Saya kucing saya dulu hilang udah diambil itu. Jadi orang kadang dengan binatang bisa akur, tapi yang lucu lagi gini coba. Kita kadang dengan binatang akur. Ada orang pintar, orang hebat, berpendidikan tinggi, kadang nggak akur, kerjanya gina-gina orang. Itu kayak di Indonesia layar kami itu orang pintar-pintar tuh, orang nggak mau pada mengalah. Ya, saking pintarnya sampai beli nggak ngerti gimana. Quran dibilang fiksi, kitab suci fiksi kan beli itu. Betul kan? Nah makanya mondok zaman dulu dengan sekarang itu kadang berbeda. Kalau orang tua sekarang mondokkan anaknya, ditanya kenapa anak mau dimondokkan? Supaya anak saya tidak jadi orang bodoh, supaya jadi orang pintar. Betul. Kalau orang tua dulu nggak begitu, mondokkan anaknya untuk apa? Untuk bakti kepada dia, supaya jadi orang yang mengerti. Saya mondokkan anak supaya bakti ke kiai, biar kelak jadi orang yang mengerti. Bukan jadi orang pintar, jadi orang yang mengerti. Jauh berbeda. Orang pintar dengan orang mengerti itu berbeda. Kalau orang pintar bisa pinterin, kita tertipu gara-gara orang pintar. Kita salah jalan gara-gara orang pintar. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Timbulnya perang, kekacauan itu gara-gara orang pintar.
kalau orang pintar itu kadang selalu mengkritik orang, namanya pintar tuh. Kalau orang ngerti, kagak. Contoh nih, oh si Anu ini kaya, padahal usahanya sama. Usahanya sama, penghasilannya sama. Ini kok hidupnya pertama bagus, yang ini kok enggak. Kalau orang pintar, dia cari, oh dia karena manajemennya bagus, oh ini begini, udah manajemennya sama. Kalau orang dicari penyebabnya, kalau orang ngerti nggak begitu. Kenapa dia usahanya sama, penghasilannya sama, dia itu kok hidupnya keadaannya nggak sama, lebih mampu. Orang ngerti bilang pemberian Allah itu sama, betul kan? Betul apa enggak? Tapi derajat itu berbeda. Ngerti dia, jadi nggak bahas-bahas lagi. Contoh, sama pangkatnya, sama-sama mayor, sama-sama kombes, sama pangkatnya, tapi derajatnya kadang-kadang sama. Yang dia punya derajat, dia punya bisa jadi Kapolres, bisa jadi Kapolda, tidak sedikit kombes yang tidak punya job, pangkatnya kombes, jadi gajinya ya rebus terus. Rembes terus karena nggak punya job kedudukan. Itu nggak perlu diiringin, karena itulah tatanan dari Allah. Betul tadi? Betul kan? Memang kombes itu cuma satu yang jadi Kapol apa? Kapolres cuma itu? Enggak. Oh, ada 500 kabupaten kota, itu ada masing-masing Kapolresnya. Apa kombes itu cuma 500 orang? Tidak, lebih ribuan. Tapi kenapa yang jadi itu kok sejumlah itu? Itulah yang diberikan oleh Allah, namanya si A dan si B. Banyak kalau nggak amanah dicabut, diganti non-job. Kalau sudah non-job, rambut sudah. Banyak gunanya kan kalau mau ngaji begini kan paham. Oh, inilah takdir, ini derajat, keinginan sama, tapi derajat tidak ada yang sama. Pangkat bisa sama, tapi derajat tidak sama. Ini sama-sama kombes, yang ini Kapolres, ini bukan, karena siapa? Sama-sama kombes, karena bilang komandan ke, karena dia diberi kedudukan. Siapa yang berkata itu? Siapa yang memberikan derajat? Sadarilah itu, wahai orang yang aku cinta. Tidak perlu kamu irikan kepada satu sama lain, tapi syukurilah, inilah tatanan, itu derajatmu. Kau syukuri derajatmu yang ada, maka Allah akan naikkan derajatnya lebih tinggi lagi kalau kau bersyukur. Amin. Allahumma. Oke, suaranya kan lagi serak, biar Kenas nyanyi dulu ya. Kenas siapa? Lalu aja, Ustaz, tata aja dulu. Yuk. Aku sih bisa jadi ya. Oh jadi kan? Boleh geroma, oh. Oh jadi geroma kan? Istri saya hidup jamaah lagi. Selamat aja Pak Ajis. Tepuk tangan saya malam ini. Hidup Abah.